Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aramirta Valentin dari kelas PPKH 3A NIRM 04031936. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian yang ada seperti pada gambar di samping. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu program penyuluhan desa. Penyusunan program desa dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis unggulan desa tersebut, dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan maupun gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data ini dilakukan oleh para penyuluh bersama dengan tokoh aspirasi masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Hal ini berguna untuk menjaring kebutuhan yang nyata, seperti keadaan yang ada pada desa tersebut. Harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha antara lain dengan metode PRA atau yang biasa disebut Participatory Rural Appraisal atau penilaian partisipatif pedesaan. Kemudian, pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluhan di desa maupun di kelurahan dimotori oleh penyuluh, baik penyuluh PNS, swasta, dan swadaya yang bertugas di desa atau di kelurahan yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Setelah itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya akan menghasilkan program desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan maupun gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas atau cabang dinas lingkup pertanian yang beralokasi di desa tersebut. Program penyuluhan desa tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa atau kelurahan agar dapat disinergikan oleh program pembangunan di wilayahnya. Kemudian, naskah program penyuluhan pertanian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam rencana kerja tahunan penyuluhan atau RKTP. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan kecamatan atau yang ada di BPP tiap kecamatan. Program penyuluhan kecamatan dimulai dengan rumusan keadaan masalah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha dengan fokus pembangunan di kecamatan atau ada di BPP kecamatan tersebut. Kemudian penyusunan program dilakukan oleh penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama untuk usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang menghasilkan draft program kecamatan yang ada di BPP kecamatan setempat. Program yang sudah final dan ditandatangani oleh koordinator penyuluh dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan. Naskah program kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP, serta disampaikan dalam forum Musrenbangtan Kecamatan sebagai bahasa dan bahan penyusunan perencanaan program pembangunan kecamatan. Kemudian, untuk program penyuluhan kabupaten atau PPK, yang pertama-tama yaitu penyusunan program kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Di dalam proses ini, dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama maupun pelaku usaha, dan fokus pembangunan di masing-masing tingkatan. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program kabupaten.
Kemudian, draft program kabupaten tersebut disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan di dinas ataupun instansi di lingkup pertanian, periklanan dan kelurahan, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa penyusunan. Program penyuluhan kabupaten yang sudah final ini ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian disahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Utama dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau yang biasa disebut dengan Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten, dan diketahui oleh pejabat atau dinas, instalasi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya. Kemudian, naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kabupaten atau kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan di kabupaten atau kota. Setelah itu, penyusunan program di provinsi. Penyusunan program kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha tersebut, serta fokus di pembangunan provinsi. Penyusunan program dilakukan oleh penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draft program di provinsi. Draft program kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan di instansi atau lingkup pertanian yang berada di provinsi tersebut. Program penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluhan di provinsi dan perwakilan kelembagaan utama serta para pelaku usaha dan pelaku utama, kemudian disahkan oleh Kepala Badan Koordinasi Pejabat di lingkup atau dinas instalasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya. Kemudian, naskah program tersebut dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP provinsi, serta disampaikan dalam forum musreng Bangtan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.